Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 6, yaitu pelajaran ketiga tentang indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan submateri makna Asmaul Husna. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini dulu ya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku kepahaman. Pertama-tama, kita akan mengamati gambar berikut ini. Gambar yang pertama yaitu ada seorang anak menyerahkan infak dan sedekah. Maknanya adalah sebagai hamba Allah kita harus menyerahkan infak dan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, karena Allah mengajarkan kita untuk membantu sesama. Nah, pada gambar kedua yaitu indahnya alam semesta. Pada gambar tersebut ada seorang anak yang mengagumi keindahan alam. Nah, kita ketahui bersama bahwa alam ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang ada di dunia ini, baik sungai, gunung, dan lain sebagainya, adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita patut bersyukur atas segala yang ada di dunia ini. Kemudian gambar yang ketiga yaitu tata surya dan planet-planet berputar pada porosnya. Nah, kita lihat bersama, tata surya itu adalah planet-planet dan termasuk bumi juga termasuk planet. Nah, planet ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus mengakui kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keagungan Allah atas segala ciptaannya. Kemudian gambar keempat adalah proses perkembangan manusia. Nah, kita lihat pada gambar mulai dari bayi, anak-anak hingga dewasa dan menjadi tua, kemudian meninggal. Artinya tidak ada satupun di dunia ini yang kekal. Yang kekal itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang cermatilah bacaan berikut ini. Kita hidup di dunia tidak sendirian. Kita hidup selalu membutuhkan orang lain. Jadi manusia itu adalah makhluk sosial ya, yang saling membutuhkan satu sama lain. Tidak semua yang kita butuhkan dapat kita buat sendiri. Kita ingin pintar, harus belajar kepada guru. Kita ingin makan, harus membeli beras yang nantinya dimasak, atau membeli nasi dan lauk pauk di warung. Untuk semua kebutuhan tersebut, kita membutuhkan orang lain. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak membutuhkan bantuan siapapun juga. Nah, adapun Asmaul Husna yang menunjukkan nama-nama Allah yang indah, yang pertama yaitu kita akan membahas As-Samad. Nah, kalian tahukah artinya As-Samad? As-Samad artinya maha dibutuhkan atau tempat meminta. Allah maha dibutuhkan. Allah menjadi tempat manusia untuk bersandar. Manusia harus mengakui sifat Allah dibutuhkannya Allah. Yang kedua adalah Al-Muqtadir, yang artinya maha kuasa atau maha menentukan. Allah maha kuasa atas alam semesta beserta isinya adalah di bawah kekuasaan Allah, seperti gunung-gunung yang berdiri tegak, sungai-sungai yang panjang berliku, tanaman, binatang yang ada di darat maupun di laut, beraneka rupa. Oleh sebab itu, kita patut mensyukuri segala kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiga adalah Al-Muqaddim, artinya maha mendahulukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendahulukan atas apa yang diciptakannya. Nah, anak-anak, tentu kalian sudah tahu kursi atau meja yang ada di rumah atau di sekolah. Kursi dan meja yang dibuat oleh tukang kayu. Siapakah yang lebih dahulu ada? Apakah tukang kayu atau kursi dan meja? Tentu saja tukang kayu lebih dahulu ada daripada kursi dan meja.
Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dulu ada daripada makhluk ciptaannya. Nah, yang keempat adalah Al-Baqi. Nama indah Allah yang terakhir dibahas pada kesempatan ini adalah Al-Baqi. Artinya Al-Baqi adalah yang maha kekal. Ada peristiwa gunung api meletus, banjir bandang, banjir dan kebakaran yang merusak lingkungan. Hal itu menandakan segala sesuatu di atas bumi ini tidak kekal atau akan rusak. Sebaliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah maha kekal. Manusia juga tidak kekal. Lihat saja pada proses manusia dari lahir sampai dengan meninggal. Nah, itulah tadi penjelasan tentang materi kita hari ini tentang indahnya nama-nama Allah, yaitu As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Semoga anak-anak semua dapat mengambil hikmah dari pelajaran kita hari ini ya. Nah, sekarang tugasnya adalah jawablah pertanyaan yang ada berikut ini ya. Jadi tugasnya ada 3. Yang pertama tugas B, kemudian tugas C, kemudian yaitu tugas D. Nah, tugas D ini ialah mengisi kolom di bawah sesuai dengan pernyataan secara mandiri. Ada contohnya ya. Contohnya misalnya pada kolom pertama yaitu aku siap menolong siapa yang membutuhkan. Contohnya adalah teman yang tidak memiliki pensil. Jadi kita siap menolong teman yang tidak memiliki pensil. Kemudian yang kedua pernyataannya yaitu aku harus bersikap mandiri. Sikap mandiri apa yang biasa kita lakukan? Contohnya adalah mandi. Kemudian yang 3, aku tidak boleh menunda-nunda pekerjaan. Nah, pekerjaan apakah yang kita tidak boleh tunda? Yaitu contohnya sholat. Sekarang tugas kalian adalah membuat 5 hal-hal sesuai dengan pernyataan yang tersebut ya. Aku siap menolong siapapun yang membutuhkan. Kemudian tulis contohnya di bawah. Kemudian aku harus bersikap mandiri. Tulis contoh sikap-sikap mandiri. Kemudian aku tidak boleh menunda-nunda pekerjaan. Tulis contoh-contoh pekerjaan yang tidak boleh kita tunda ya. Nah, itulah tadi pelajaran kita hari ini. Cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat ya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.